Ini bumbu-bumbu untuk membuat bahan dasar batagor: 3 siung bawang putih, 1 sendok teh kurang lebih ya, lada, dan garam secukupnya. Juga saya di sini memakai ditambahkan minyak wijen dalam adonannya ya. Kita siapkan juga udang segar dan ikan kakap. Udang kurang lebih 500 gram dan ikan kakap 250 gram ya. Nanti kita blender jadi satu ya. Nah ini kalau kakapnya dulu kita blender sampai halus, lalu taruh udangnya. Kita blender lagi sampai dia menyatu, ikan dan udang ya, untuk base adonannya ya. Sini kita lihat agak stuck ya, kita perlu aduk-aduk agar blendernya itu memutar dengan baik, terus udangnya juga benar-benar menyatu dengan ikan. Kita tutup lagi, kita blender lagi. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan di sini. Kita tambahkan gula pasir dan garam secukupnya, juga kaldu ayam. Kita aduk sama-sama ya. Di sini saya tuangkan air panas agar semua bumbu-bumbu itu mudah larut ya. Kita masukkan chicken stock. Nah, bila semua bumbu sudah larut, kita bisa tambahkan 1 sendok minyak wijen sebagai pewangi dan rasanya lebih sedap ya. Kita siapkan kulit pangsit dan ini saya gunakan tahu segitiga yang telah digoreng ya. Kita masukkan setengah sendok makan garam, kita aduk rata. Kemudian bisa kita masukkan di sini tepung terigunya kurang lebih 250 gram. Kita aduk sedikit demi sedikit ya sampai sedikit kalis. Bila masih terlalu encer, kita bisa tambahkan tepung terigu lagi. Kita masukkan sedikit demi sedikit adonan ikan dan udang yang kita blender tadi, lalu kita aduk-aduk ya sampai merata. Kita siapkan kulit pangsit yang terbuat dari telur dan terigu, juga tahu segitiga. Nanti kita isi tengahnya ya dengan adonan ini ya. Nggak lupa ya, untuk adonan ini sebaiknya ditambahkan kira-kira 2 sendok tepung kanji atau 3 sendok lah ya, untuk tambah kenyal adonan tuh ya nanti ya. Oke. Untuk adonannya kita tambahkan juga daun bawang ya, kita potong-potong demikian, lalu kita aduk-aduk. Adonan sudah selesai, kita siapkan panci, air mendidih, potongan daun bawang. Saya tambahkan juga di sini minyak wijen di dalam air, juga kaldu ayam sedikit ya, dan bawang putih goreng supaya sedap ya. Dan di sini kita bisa lihat bila air mendidih, kita bisa masukkan 1 adonan untuk kita coba gimana rasanya. Bila sudah cukup, kita bisa continue untuk bikin adonan berikutnya. Nah, di sini 1 adonan udah matang ya. Kira-kira kita bisa angkat, kita bisa cobain deh. Sudah pas, kita bisa keep going to make it. Nah, di sini saya bisa kasih contoh untuk membuat pangsitnya ya. Taruh di tengah-tengah kurang lebih setengah sendok makan isinya ya. Setengah sendok makan. Lalu pangsit itu tidak ditutup tapi dibiarkan terbuka. Nah, seperti ini lipatannya ya. Jadi kayak bunga ya dia ya. Nanti kalau kita goreng itu kepalanya duluan, jadi adonannya di bawah minyak ya supaya mateng rata. Oke. Dan ini tahu segitiga kita belah tengahnya, lihat.
Kita belah tengahnya, lalu kita masukkan isinya. Make sure kalau tahunya itu tidak basah, karena kalau basah adonan tidak menempel dan gampang lepas ketika digoreng maupun direbus. Oke, demikian. Nah, untuk menggoreng tahu, kita kepalanya duluan ya di bawah ya, itu dimana adonan masuk ke dalam minyak lebih dahulu ya, supaya adonannya ini mateng ke dalam. Oke. Sekarang pangsitnya kita goreng. Bisa juga dari kulitnya atau terserah Anda ya. Kalau saya lebih suka, oke, kita coba pertama nih seperti ini. Tapi saya lebih suka pangsit itu kita tuang ke bawah, dimana adonan masuk ke minyak, jadi kulitnya itu mekar seperti bunga ya. Nah, ini yang sudah matang, golden brown, warnanya bagus ya, tidak gosong. Oke. Setelah kita masukkan ke dalam minyak, sebaiknya kita siram-siram seperti ini agar kulit pangsitnya mekar dan warnanya kita bagus. Contohkan ya. Gosong. Nah, kita masukkan kepalanya dulu ke bawah itu, kulitnya dibiarkan mekar ke bawah minyak. Lihat, kita siram-siram dengan minyak. Kita dapat lihat ya, ini kulitnya mekar ya. Jadi mengembang seperti bunga. Look. Ya, tuh bagus banget, mekar ya. Oke, perhatikan jangan sampai gosong dan minyaknya tidak terlalu panas. Tidak terlalu panas, saudara-saudara. Sama juga dengan tahu ya, di sini saya ulangin ya, tahu harus adonannya duluan yang masuk ke dalam minyak agar matangnya bagus sampai ke dalam ya. Tidak setengah matang, kadang-kadang kita taruh tahu miring gitu atau ke atas, jadi adonannya tidak masuk ke minyak duluan ya, sehingga tengahnya kadang-kadang masih belum matang ya. Setelah selesai menggoreng, sekarang dengan rebusan kita continue. Tahu masuk lebih dahulu ke dalam air yang mendidih, kita rebus, yaitu adonannya duluan ya, sama seperti ketika menggoreng. Nah, ini kita masukkan adonan buat somainya sedikit demi sedikit ya. Kita menggunakan 2 sendok, jadi tidak dipulung-pulung seperti bakso. Somai itu natural ya. Teman-teman, kita teruskan ya merebusnya sampai selesai ya dengan menggunakan 2 sendok makan. Setelah matang, kita tiriskan, masukkan ke dalam wadah yang berisi air dingin agar ketika disajikan nanti somai tidak lengket ya. Nah, setelah itu ini dia batagornya sudah jadi ya. Tuh, cantik kan, kita goreng mengembang seperti bunga ya. Jangan lupa ketika menggoreng kita celupkan bawahnya dulu. Nah, ini somainya, look so nice. Kita dapat sajikan dengan bumbu kacang. Nah, ini sisanya ya dari adonan yang 500 gram udang dan 250 gram kakap, masih ada sisa. Kita bisa freezer, nanti kalau kita pengen buat lagi kita tinggal keluarkan dari freezer. Oke ya, ini kita sudah masukkan bumbu kacang, siap saji. Selamat mencoba. Juga kita bisa bikin cuanki di sini. Kita tinggal celupkan tadi pangsit yang sudah kita goreng ya, celupkan dengan bakso ya. Ini somainya. Selamat mencoba teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa tolong bantu like, share, and subscribe untuk video berikutnya.